Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihfafillah, jumpa lagi dengan saya orang kampung. Beberapa hari yang lalu saya sempat membuat sebuah video mengenai doa agar terhindar dari virus corona. Di dalam video itu saya sempat menyampaikan, bagi Anda yang terbiasa sholat berjamaah di masjid, tetap saja ke masjid, tidak apa-apa. Dengan tetap memohon perlindungan kepada Allah, dengan niat lillahi ta'ala, tentu saja tetap menjaga faktor-faktor kesehatan ya, misalnya pakai masker, bawa sajadah sendiri, atau rajin cuci tangan, dan sebagainya. Video itu saya buat waktu itu beberapa hari yang lalu, ketika suspek atau orang yang terjangkit virus corona baru 2 orang. Tetapi beberapa hari ini, dalam hitungan hari, ternyata perkembangannya dari orang-orang yang terjangkit virus corona luar biasa, melonjaknya sampai sekian ratus kali lipat ya. Per detik ini, pemerintah sudah mengumumkan bahwa ada sekitar 227 orang yang positif terjangkit virus corona. Yang artinya secara nasional ini sudah masuk ke dalam keadaan darurat ya. Kemudian kemarin Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa bahwa boleh tidak sholat Jumat di masjid. Artinya sholat zuhur diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Jadi boleh ya, bukan diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, tapi boleh. Lalu ihfafillah, kita atau Anda sekalian yang biasa sholat berjamaah di masjid, bukan hanya sholat Jumat tapi juga sholat fardu lainnya, sholat 5 waktu, bagaimana menyikapinya, bagaimana harus bersikap. Ihfafillah, Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis bersabda, man sami'an nida falam ya'tih fala sholatalahu illa min udhr. Yang artinya, siapa saja yang mendengar adzan falam ya'tih, kemudian dia tidak mendatanginya, maksudnya datang ke masjid untuk sholat berjamaah, fala sholatalahu illa min udhr, maka tidak ada sholat baginya kecuali dia punya udur, dia punya halangan. Udurnya atau halangannya apa? Misalnya karena rasa takut atau karena sakit misalnya. Orang yang sakit itu adalah salah satu udur, salah satu alasan atau halangan untuk dibolehkannya dia tidak datang ke masjid. Apalagi misalnya sakitnya sakit yang menular, bahkan bisa jatuh, kalau dia memaksakan datang ke masjid, bisa jatuh kepada hukumnya haram ya. Haram karena apa? Dia akan menulari kepada jamaah yang lainnya ya, kalau penyakitnya menular. Kemudian karena rasa takut. Karena rasa takut ini bermacam-macam. Misalnya ketika dia datang ke masjid, misalnya jiwanya terancam oleh sesuatu hal atau oleh binatang buas, atau karena alam ya, misalnya hujan yang deras atau bencana alam, maka itu adalah termasuk salah satu udur. Udur dibolehkannya dia tidak mendatangi masjid untuk sholat berjamaah, untuk tidak mendatangi panggilan adzan tadi ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi saat ini? Merebaknya virus corona, sehingga Majelis Ulama mengeluarkan sebuah fatwa seperti yang saya sebutkan tadi. Maka ini bisa jadi masuk ke dalam kondisi atau situasi keadaan darurat ya. Ini boleh jadi menjadi suatu udzur atau halangan yang membuat alasan kita dibolehkan tidak datang ke masjid. Apabila kita datang ke masjid, kita punya kekhawatiran akan tertular atau terpapar virus corona dari orang lain. Ini dibolehkan. Kemudian yang punya keyakinan bahwa dia akan tetap datang ke masjid dengan tetap berusaha ya agar tidak terjangkit virus, misalnya pakai masker atau menjaga kesehatannya dan lain sebagainya, dia tetap datang ke masjid dengan keyakinan bahwa Allah akan melindunginya, kemudian dengan niat lillahi ta'ala, ya boleh-boleh saja. Jadi ihfafillah, pilihannya mari terserah Anda, silahkan. Mau tidak datang ke masjid dengan alasan udzur tadi,
kekhawatiran akan terjangkitnya virus corona, artinya mencegah atau menjaga agar tidak terjadi keburukan. Boleh-boleh saja, silahkan. Tapi bagi Anda yang berkeyakinan akan tetap sholat berjamaah di masjid, juga disilahkan. Tidak bisa dilarang. Kecuali misalnya pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi untuk sementara waktu menutup masjid, misalnya, dan ini tidak terjadi ya. Seperti misalnya di Arab Saudi, bahwa pemerintah Arab Saudi per hari ini resmi menyatakan untuk sementara waktu menutup masjid dari kegiatan sholat berjamaah. Jadi silahkan kepada Anda, pilihannya Allahu a'lam bishawab, kita berserah diri kepada Allah. Yang mau datang ke masjid silahkan, yang mau sholat sendiri di rumah tidak mendatangi masjid juga silahkan. Insya Allah Anda yang tidak datang ke masjid tapi hati Anda sebenarnya ingin ke masjid, maka Anda sudah termasuk atau dapat pahala ke masjid, insya Allah ya. Demikian ikhwafillah, motivasi singkat dari saya ini, mudah-mudahan manfaat. Tetap jaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Untuk sementara ini diusahakan sebisa mungkin tidak keluar rumah sampai jangka waktu 14 hari ya. Ini adalah masa inkubasi dari virus corona itu. Kemudian jaga kesehatan, jaga makanan, jaga jarak ketika berbicara dengan orang-orang, jaraknya 1-2 meter ya. Terakhir dari saya, utamakan mementingkan Allah, maka niscaya Allah akan mengutamakan kepentingan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.